Shalom. Selamat hari Minggu. Mari kita hari ini beribadah dengan semangat dan kita harus bersuka cita karena kita datang menikmati hadirat Tuhan. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing ini Yesaya 43:18 sampai 21 berkata demikian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku.
akan memberitakan kemasyuranku. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, yang ada sukacita lambaikan tangan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Saya mengucapkan selamat datang di rumah Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Kita percaya bahwa kita kuat, kita aman, kita bisa ada sampai saat ini. Kita percaya bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita akan memuliakan akan nama Tuhan. Kita akan mengucap syukur atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, setiap penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, yang masih terus kita rasakan hingga saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang begitu luar biasa, Kau Allah yang begitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tetap percaya, kami tetap yakin bahwa kuasa-Mu terlebih besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan pujian. Engkau mengenalku. Ku
berserah, ini aku berserah. Dalam tangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku.
Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Yang ada sukacita, tolong lambaikan tangan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bila perlu kita bangkit berdiri, kita jabat tangan satu dengan yang lain. Kita katakan bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Haleluya. Bersuka dalam
bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Akan Tuhan kita yang bersuka cita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Mari kita naikkan pujian. Kita lebih dari pemenang. Saya percaya kita semua yang hadir di pagi hari ini, kita semua lebih dari pemenang, karena Tuhan sudah mengalahkan semuanya untuk kita. Haleluya. Pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita katakan haleluya. Ibadah bangkitnya Yesus Raja, segala raja. Katakan haleluya, haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan lebih dari pemenang. Kita percaya kita semua lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Ibadah bangkitnya Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Ibadah bangkitnya Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Silakan dulu kembali. Kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang terbesar, Dia Allah yang mulia. Harapan kita hanya kepada Tuhan. Kasih Tuhan begitu nyata dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Mari kita naikkan pujian. Kasih karya-Mu. Engkau pegang hidup kami Tuhan. Kau pegang hidup
kita hanya di dalam Tuhan. Ya Allah yang begitu baik, kita naikkan pujian kasih-Mu, karya-Mu Tuhan, begitu nyata dalam setiap firman ini. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang hidup kami Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan.
kita siapkan hati kita untuk dapat berkat firman Tuhan dan kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Allah untuk hari ini, sebab kami bangun dengan nafas hidup dan kepercayaan untuk menjalani hari ini dari Tuhan. Karena itu kami bersyukur sebab kami menikmatinya. Kami juga bersyukur pada pagi hari ini sebab kami dihantar Tuhan, boleh tiba di rumah Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau di tempat ini. Kami tahu di tempat ini banyak berkat dari Tuhan yang akan Tuhan berikan dalam persekutuan kami dengan Engkau. Karena itu kami membuka hati kami, membiar Tuhan ambil alih seluruh kehidupan kami, supaya kami semua memuliakan Tuhan dalam ibadah ini, sehingga kami mendapatkan berkat dari Tuhan secara sepenuhnya dari Tuhan untuk kami dalam persekutuan kami dengan Tuhan hari ini. Kami juga bersyukur bahwa kebenaran firman Tuhan sekali lagi akan diberitakan bagi kami, yang kami tahu bahwa firman-Mu itu pelita untuk jalan hidup kami, pelita sebagai terang untuk kami menjalani kehidupan kami di dunia ini yang gelap. Karena itu kami bersyukur kami menerima pengajaran firman Allah tiap-tiap hari, yang kami tahu bahwa firman itu datang menegur kami, datang menyatakan kesalahan kami, datang memperbaiki kelakuan kami, dan datang mendidik kami dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kami, Roh Kudus yang penuhi kami, supaya kebenaran firman Tuhan menjadi milik kepunyaan kami hari ini. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi karena kami mengerti firman Allah, kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Salam. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan yang hari ini telah saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal 5. Kitab 2 Korintus pasal 5. Saudara, saya dikasih tema dari gereja menjadi manusia baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Tetapi supaya saya dan saudara memahami firman ini, saya ingin kita baca dari ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan ini buat kita. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut hukum manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 17 saya baca sekali lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sebelum khotbah saya ucapkan selamat tahun baru dulu buat Bapak Ibu dan Saudara. Kita tidak bertemu di Natal dan Tahun Baru, jadi dari tempat ini saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga ini belum terlambat untuk mengucapkan salam ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biasanya orang memasuki tahun baru itu mereka suka buat resolusi baru. Jadi kalau saya lihat di TikTok, masuk tahun baru 31 masuk tanggal 1. Biasanya orang suka kasih naik resolusi saya di tahun 2024 seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Dan hampir semua orang membuat hal yang sama. Mereka membuat sebuah resolusi. Apa yang mereka ingin capai di tahun 2024? Baik dari pekerjaan, rumah tangga, kehidupan mereka secara pribadi, itu mereka membuat resolusi supaya mereka bisa mencapai target-target yang baru, baik dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka secara rumah tangga, dalam kehidupan mereka pribadi. Tapi yang saya bilang bahwa seringkali ada banyak orang juga seringkali lupa
adalah resolusi dia punya rohani. Nah, itu yang paling penting buat kita sekalian. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Paulus memberitakan, menuliskan sekali lagi surat kepada jemaat yang di Korintus. Jadi jemaat di Korintus ini menerima surat 2 kali dari Rasul Paulus. Surat Korintus yang pertama dan surat Korintus yang kedua dikirimkan sekali lagi kepada jemaat di Korintus untuk memberitahu mereka bahwa mereka sudah mengalami resolusi di dalam Kristus. Dan resolusi ini juga sudah dialami oleh saya dan saudara yang percaya kepada Kristus. Kita yang sudah di dalam Kristus juga sudah mengalami resolusi yang baru, atau di sini bahasa yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah ciptaan baru. Jadi ketika saya dan saudara di dalam Kristus, kita disebut ciptaan baru. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata ciptaan baru, kalau saya lihat dalam kamus bahasa Yunani, dalam Alkitab Perjanjian Baru itu dipakai 2 kata untuk menjelaskan kata ini. Yang pertama dipakai kata neos untuk menjelaskan tentang ciptaan baru. Tetapi neos di sini berbicara tentang ciptaan baru yang dilakukan oleh manusia. Atau neos ini adalah satu ciptaan tetapi sebuah bentuk reproduksi, atau bentuk dari sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang sudah lama dan dijadikan baru. Contoh, mobil diciptakan merek yang terbaru. Jadi sudah ada mobil, terus dibuat lagi mobil yang lain dengan merek yang lain, dengan versi yang agak berbeda. Demikian juga handphone, ada yang baru, nanti keluar lagi yang baru, dibuat lagi yang baru, yang lama sudah ada. Nah, ini kata neos untuk menjelaskan tentang ciptaan baru dalam Alkitab. Saya ulang, dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata ciptaan baru itu ada 2 kata yang dipakai. Kata pertama adalah kata neos bahasa Yunani, yang artinya bahwa pertama, neos ini diciptakan oleh manusia. Jadi manusia bisa buat sesuatu yang baru. Manusia bisa buat mobil yang baru, amin kan? Manusia bisa menciptakan handphone yang baru, betul ya? Ada baju, terus manusia bisa lagi merancang baju yang baru, keluar lagi merek yang baru. Nah, ini dilakukan oleh manusia. Artinya bahwa neos itu dilakukan oleh manusia, dan ini adalah reproduksi dari sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru. Nah, kata yang kedua dalam bahasa Yunani dipakai kata kainos untuk menjelaskan tentang ciptaan baru. Jadi dalam bagian Alkitab bahasa Yunani dijelaskan bahwa ciptaan baru itu yang kedua dalam Perjanjian Baru menggunakan kata kainos. Kainos itu menjelaskan begini, baru tetapi yang bisa menjadikan baru cuman Allah. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini, tidak ada patung atau apapun yang bisa menjadikan baru. Dia menjelaskan kata kainos ini bahwa baru, tapi baru yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Jadi tidak ada manusia atau siapapun yang bisa buat baru. Saya ulang ya, tadi kata neos itu baru tapi manusia yang menciptakan. Sedang kata kainos itu baru tetapi Allah yang mampu membuat. Tidak ada satu manusia, tidak ada pun berhala apapun, ilah-ilah asing apapun, patung apapun yang bisa menjadikan baru. Hanya Allah, kata kainos. Dan yang kedua, kata kainos ini artinya bahwa dia bukan mereproduksi dari yang lama, tidak. Tetapi dia tuh buat baru ulang. Saya kasih contoh tuh, kalau ada rumah, itu bukan waktu mau bangun rumah itu jadi baru, fondasinya bukan bangunannya dihancurkan, tinggalkan fondasi terus bangun lagi. Tidak. Yang dijelaskan dalam bagian ini baru itu artinya bahwa waktu mau buat rumah semua dihancurkan sampai rata dengan tanah dan kemudian baru dibangun baru. Nah, dalam bagian ini 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17, Paulus bilang begini, kita ini ciptaan baru di dalam Tuhan. Setelah kita di dalam Tuhan, saya dan saudara ini adalah ciptaan baru. Yang lama dia bilang semuanya sudah berlalu dan kita menjadi pribadi yang baru. Ingat baik-baik bahwa bukan pribadi reproduksi dari yang lama, bukan. Tapi waktu saya dan saudara percaya kepada Kristus, kita diciptakan baru. Yang artinya begini, bukan kita ini manusia dilahirkan ulang lagi, enggak. Tapi Tuhan menciptakan semua yang baru di dalam kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Paulus, kalau kita lihat latar belakang kitab Korintus, jadi gini, Paulus pertama menuliskan surat Korintus untuk menyelesaikan persoalan yang ada di jemaat Korintus hari itu. Persoalan soal hidup mereka yang penuh dengan dosa, persoalan soal perpecahan di antara mereka satu dengan yang lainnya, persoalan tentang mereka punya polemik yang terjadi di dalam gereja. Tapi waktu Paulus menuliskan surat Korintus yang kedua, itu selain dia memberikan pemahaman, dia juga menyelesaikan. Karena ternyata saya lihat gini, waktu baca semua, jemaat Korintus ini adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Tapi jemaat juga yang paling banyak bermasalah dengan Rasul Paulus. Jadi seperti contohnya gini, nih Ibu Indri, Pak Nahor mendirikan jemaat. Tapi ada sebagian jemaat di sini yang ikut beliau, tapi ada juga jemaat di sini yang malah menentang beliau berdua. Nah, ini yang Paulus tuliskan pada bagian ini. Jemaat ini didirikan Paulus itu waktu Paulus melayani di Korintus. 18 bulan dia akhirnya berhasil mendirikan jemaat di Korintus. Setelah 18 bulan dia meninggalkan jemaat ini. Dan waktu dia meninggalkan jemaat ini, banyak terjadi persoalan dalam kehidupan jemaat. Karena ini jemaat muda dan Paulus meneruskan pelayanannya. Dia meninggalkan jemaat ini sehingga terjadi banyak sekali gejolak di dalam jemaat ini. Terjadi perselisihan di antara mereka. Ada banyak sebagian di antara mereka yang masih hidup dalam dosa dan pelanggaran. Tapi yang menariknya, saya bilang gini, dalam 2 Korintus itu Paulus menyelesaikan sebab itu ada persoalan dia dengan jemaat Korintus. Saudara tahu bahwa jemaat ini kan tadi saya bilang didirikan oleh Rasul Paulus. Tapi kalau saudara baca kitab Korintus, pertama ada beberapa kali mereka tulis begini, Paulus itu penakut. Dia hanya berani itu waktu dia tulis dalam tulisannya. Tapi waktu berhadapan muka, dia penakut. Yang kedua mereka bilang, bahwa Paulus itu kerasulannya itu tidak sah. Kerasulannya itu masih dipertanyakan. Ada beberapa kalimat lagi yang mereka pakai di dalam 2 Korintus bahwa Paulus itu bodoh. Sehingga ada beberapa kali Paulus bilang begini, Tuhan pakai saya yang bodoh ini untuk bisa mengajari kalian. Amin. Yang menganggap diri kalian pintar. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita bicara tentang 2 Korintus pasalnya yang kelima, Rasul Paulus perlu membetulkan kehidupan rohani dari jemaat Korintus. Yang tadi saya bilang ya, resolusi bukan hanya soal pekerjaan, bukan hanya soal kita punya kehidupan pribadi, bukan hanya soal kita punya keluarga, tapi secara rohani pun kita perlu melakukan resolusi tiap-tiap saat. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari itu Paulus menjelaskan dalam bagian ini, dia memakai kata kainos untuk menjelaskan bahwa dia dan seluruh jemaat yang ada di kota Korintus itu, hari itu mereka semua adalah ciptaan baru. Makanya dia bilang, sesungguhnya yang lama dari kalian seharusnya sudah ditinggalkan. Yang lama dari kalian seharusnya sudah tidak lagi hidup di dalam kalian. Nah, firman juga sama datang untuk saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Bahwa kita ini sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Atau adakah di antara Bapak Ibu jemaat yang belum percaya kepada Kristus? Saya yakin semua yang ada di tempat ini yang duduk sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. 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 Nah, waktu kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itu kita mengalami ini, ciptaan baru di dalam Kristus. Makanya Paulus perlu menjelaskan kepada jemaat ini bahwa lihat saya, dia bilang gitu. Lihat saya yang sudah mengalami ciptaan baru ini. Lihat cara hidup saya, lihat cara hubungan saya dengan Tuhan, lihat status saya di dalam Tuhan ketika saya sudah mengalami ciptaan baru. Makanya saudara, Paulus perlu menjelaskan ini kepada jemaat supaya jemaat meniru Paulus. Dan firman ini diajarkan kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya kita bercermin pada firman Allah. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, apa yang Paulus nyatakan dalam bagian ini? Pertama, menarik di sini karena dia bilang di sini gini. Di ayatnya yang ke-16 dia bilang gini, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ini yang baru dari Paulus.
Jadi Paulus menjelaskan bahwa dia punya pengenalan akan Tuhan, dia punya hubungan dengan Tuhan, dia punya penghargaan terhadap Tuhan, dia punya kasih kepada Tuhan. Semua diperbaharui setelah dia di dalam Tuhan. Paulus ini adalah orang Yahudi. Dalam kumpulan anggota Sanhedrin, dia masuk di dalam salah satu dari 40 orang yang ada di dalam bagian itu. Jadi artinya bahwa secara Alkitab dia pintar di dalam Yudaisme hari itu. Secara Taurat hari itu dia pintar, secara Taurat hari itu dia diakui oleh semua orang Yahudi hari itu. Tapi saudara begini, dia bilang gini, dulu dia pernah lihat Yesus Kristus itu hanya sebagai manusia. Saya coba lihat kenapa dia berkata begitu. Dia bilang begini, sebab kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan dia bilang gini, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ini yang baru dalam dia. Jadi artinya bahwa ini juga yang harus menjadi baru di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa pengenalan kita terhadap Tuhan, penghormatan kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan itu harus diperbaharui setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Paulus bilang itu. Saudara, saya bilang gini, orang Yudaisme hari itu, mereka tuh punya pemikiran gini, Taurat saja itu sudah cukup untuk menyelamatkan mereka. Mereka sudah tidak perlu siapa-siapa lagi. Makanya saya bilang gini, kalau kita selidiki gini, Taurat itu ada 10 hukumnya. Tetapi kemudian per setiap satu itu dibagi lagi. Sehingga kalau kita searching berapa banyak hukum Taurat, itu ada 600 lebih hukum. Dan Paulus hari itu bersama semua golongan orang Yahudi hari itu berpikir bahwa dengan melakukan Taurat, dengan memperhatikan mereka punya kelakuan, dengan memperhatikan mereka punya perbuatan, mereka sudah selamat. Mereka tidak perlu lagi pribadi lain. Makanya saya bilang, pemahaman dia tentang Kristus hari itu salah. Dia melihat Kristus hanya seperti nabi palsu. Itu sekte. Waktu orang berbicara tentang Yesus, lihat di Kisah Para Rasul, itu dia kejar, bahkan berkobar-kobar hatinya untuk bunuh. Karena dia berpikir bahwa mereka mentuhankan yang manusia mereka tuhankan, yang seharusnya tidak disembah mereka sembah hari itu. Dan ketika dia mengalami Kristus, pengenalan dia akan Tuhan berubah. Dia yang dulu berkata bahwa Taurat sudah cukup, melakukan Taurat sudah cukup, segalanya sudah cukup, buat semua hukum Taurat dan melakukan semua hukum Taurat sudah cukup untuk menyelamatkan mereka. Tidak perlu lagi pribadi lain. Tapi dia bilang setelah dia mengalami Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Yang pertama berubah adalah dia punya pengenalan akan Tuhan, dia punya kasih akan Tuhan, dia punya pemahaman akan Tuhan. Makanya berkali-kali di sini dia berkata bahwa waktu terima Kristus itu tanda kita dibenarkan, itu tanda kita didamaikan dengan Allah, dan dia kasih tahu itu. Berkali-kali dia bilang bahwa waktu saya dan saudara menerima Kristus, kita didamaikan dengan Allah. Kita yang dulu menjadi seteru Allah, yang harusnya menerima hukuman, setelah di dalam Kristus, saya dan saudara menerima pendamaian yang datang dari Allah untuk hidup kita. Amin. Sehingga saya bilang, karena pendamaian itu, karena pembenaran itu, karena pengudusan itu, karena keselamatan itu, Paulus punya cara hidup berubah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau bilang di sini kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara. Tadi saya bilang, kita ini adalah orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Saya tidak tahu kapan kita terima Kristus. Ada yang sudah 17 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, dan seterusnya di dalam Kristus. Pertanyaan saya, kalau saudara mengklaim diri saya dan saudara adalah ciptaan baru, setelah kita di dalam Kristus, kita mengalami menjadi ciptaan baru oleh karena pembenaran yang Kristus lakukan dalam hidup kita. Sudahkah kita punya penghormatan terhadap Tuhan diubahkan? Sudahkah kita punya pengenalan akan Tuhan diubahkan? Sudahkah kita punya kasih kepada Tuhan itu diubahkan dalam hidup kita? Karena hari ini saya bilang gini, kita melihat banyak orang Kristen, mereka duduk di gereja, mereka mengikuti ibadah, tapi kasih kepada Tuhan masih hitung-hitungan. Kasih kepada Tuhan masih
kali bagi mereka dengan Tuhan. Kasih mereka kepada Tuhan tidak 100%. Mereka belum mampu memberikan yang terbaik dari kasih mereka kepada Tuhan. Bagian ini Paulus bilang, dulu aku hanya lihat dia, pandang dia sebagai manusia, tetapi sekarang tidak lagi. Bagaimana saya dan saudara punya pemahaman tentang Tuhan? Siapa Tuhan bagi kita itu penting. Karena siapa Tuhan bagi kita itu akan mempengaruhi kehidupan yang kita pilih, akan mempengaruhi tujuan hidup yang kita pilih, dan akan mempengaruhi hari-hari yang kita jalani tiap hari. Pertanyaan saya, siapa Yesus Kristus bagi kita? Paulus bilang berkali-kali dalam bagian ini, setelah dia bilang di dalam Kristus, dan Kristus telah mati untuk semua orang, ayat 15, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Ini yang berubah dari Rasul Paulus. Dia bilang, setelah dia di dalam Kristus, dia bilang, aku tidak lagi hidup untuk diriku sendiri, tapi dia bilang, melainkan aku hidup untuk Kristus. Saya punya satu ayat favorit ya, Filipi 1 ayat 21. Jadi dulu tahun 2004 itu pertama kali saya ke Jakarta untuk sekolah ya. Jadi waktu jalan ke sekolah tuh ayat pegangan saya firman ini. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini firman yang saya bawa sampai hari ini. Dari pertama kali melangkahkan kaki dari kota Kupang menuju ke sini. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu satu. Sama saya suka lagi satu dari Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi artinya saya merasakan bahwa setelah di dalam Kristus ada yang berubah. Saya punya tujuan hidup berubah. Saya punya tujuan target hidup juga berubah. Saya boleh hidup di dunia, boleh menjalani aktivitas dunia, tapi cara hidup saya berbeda. Tujuan hidup saya berbeda, target hidup saya juga harusnya berbeda. Makanya hari itu Rasul Paulus bilang kepada jemaat ini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini menjadi pertanyaan besar untuk saya dan saudara. Kita betul masih hidup di dunia. Kita betul masih harus cari makan untuk kita makan. Kita betul harus memperhatikan keluarga kita. Kita betul harus perhatikan karir kita untuk maju. Kita betul harus memperhatikan bisnis kita untuk maju. Tapi Paulus bilang, kalau target hidupmu, tujuan hidupmu, cara hidupmu cuman sampai di titik itu, dia bilang kamu perlu mempertanyakan kamu punya hidup baru di dalam Tuhan. Ini yang dia bilang kepada jemaat di Korintus hari itu. Dia kasih tahu kepada mereka, inilah saya setelah di dalam Kristus. Yang harusnya kehidupan dari Rasul Paulus itu juga harus menjadi contoh untuk kehidupan jemaat di Korintus hari itu. Saya tadi bilang, ini jemaat itu didirikan oleh Rasul Paulus 18 bulan waktu dia melayani di Korintus, berdirilah jemaat Korintus. Setelah itu dia pergi lagi melakukan penginjilan ke beberapa daerah. Nah, jemaat yang ditinggalkan ini penuh dengan masalah. Kalau saudara lihat dari baca 1 Korintus sampai 2 Korintus itu masalah terus. Mereka hidup dalam percabulan, mereka hidup dalam hawa nafsu. Mereka bahkan saya bilang dalam 2 Korintus lebih mengerikan. Mereka itu adalah jemaat yang didirikan Rasul Paulus, tapi mereka jemaat yang menentang Rasul Paulus. Berkali-kali mereka bilang dia. Bahkan ada kata dia bilang, saya tuh nggak pernah terima uang dari siapapun. Karena ada tuduhan bahwa dia melayani cari uang. Ada tuduhan banyak sekali yang mereka alamatkan kepada Rasul Paulus. Dan Paulus bilang begini, sekarang hidupku, aku boleh hidup dalam hal duniawi, dalam hal-hal yang di dunia ini ada. Tapi tujuan hidupku, cara hidupku, target hidupku adalah untuk Tuhan. Saudara, ini menjadi pertanyaan penting untuk saya dan saudara. Kita juga sudah di dalam Tuhan, amin. Kita sudah dibenarkan, dikuduskan, didamaikan dengan Allah lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mampukah kita berkata begini, aku hidup
Tetapi bukan aku lagi hidup untuk diriku sendiri, tetapi aku hidup untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk saya. Ini harus menjadi bagian, seharusnya menjadi bagian dari kehidupan orang Kristen seluruhnya. Rasul Paulus mau katakan itu bagi kita semua. Semua pemahamannya berubah tentang Allah. Semua tujuan hidup karena pemahamannya berubah tentang Allah. Cara hidupnya berubah, target hidupnya berubah, tujuan hidupnya berubah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, perubahan yang Rasul Paulus mau kasih tahu kepada jemaat yang terjadi pada diri Rasul Paulus. Dia bilang begini, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, dalam bagian ini Rasul Paulus mau bilang begini, bahwa waktu kita sudah di dalam Kristus, terus kita diciptakan baru kan? Nah, itu sebenarnya di sini saya lihat bahwa yang kedua selain hubungan dengan Tuhan yang diperbaiki, yang kedua yang saya lihat di sini adalah tentang pemulihan. Kita punya gambar diri dalam Tuhan. Ingat baik-baik bahwa waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa hari itu ada sebuah perkataan yang luar biasa dari Tuhan. Marilah kita jadikan mereka segambar dan serupa dengan Allah. Ini gambar diri kita. Dan gambar diri ini yang rusak waktu manusia jatuh dalam dosa. Waktu semua manusia jatuh dalam dosa, gambar diri ini rusak. Dan setelah kita mengalami ciptaan baru yang diubah oleh Tuhan dalam hidup kita adalah pemulihan citra diri kita di dalam Tuhan. Rasul Paulus bilang berkarya, orang lihat aku, saya harusnya melihat Kristus dalam pribadiku. Itu yang Paulus bilang, citra diri. Saudara, saya lihat gini, kalau kita berbicara soal gambar ini, saya lihat dalam pengertiannya tuh, kalau kita ini adalah gambar Allah, maka kata gambar serupa dan segambar juga punya pengertian bahwa kita ini imitasi dari Allah. Saya ini suka waktu kuliah tuh saya suka quality sepatu gitu. Saya suka sepatu, jadi kalau sepatu baru suka sekali lihat gitu. Tapi karena uang tidak capai, biasanya ada sepatu keluar tuh ambil yang KW. Tapi saya suka lihat live di TikTok tuh, yang dari Thailand lah, ada yang dari Cina lah, Vietnam lah gitu ya. Tapi kalau Nike atau Adidas itu saya lihat tuh bentuknya hampir sama persis. Nah, ini imitasi, atau saya bilang di sini ini adalah bentuk yang mirip dengan bentuk aslinya. Jadi kalau orang kadang-kadang beli sepatu KW, beli tas KW, itu kalau orang tidak jeli matanya, itu kadang-kadang tidak bisa terlihat. Memang imitasi tidak bisa serupa 100% sama dengan asli, tapi pada intinya dia menyerupai. Nah, ini yang Rasul Paulus mau bilang kepada pendengarnya hari itu, penerima surat hari itu. Dan juga firman Tuhan mau bilang kepada saya dan saudara, apa yang baru dalam Kristus setelah kita sudah menerima Dia. Kita diciptakan baru. Yang tadi saya bilang bahwa gambar diri kita dalam Kristus ini diubah, dijadikan baru oleh Kristus dalam Tuhan. Bahwa yang harus saya dan saudara tahu, setelah kejatuhan manusia, gambar diri ini rusak. Dan setelah kita menerima Kristus, ada pemulihan gambar diri dalam Tuhan untuk kita. Makanya saya bilang tadi, kalau saya lihat kata segambar dan serupa itu sama dengan kita ini imitasi dari seseorang, atau kita ini adalah wakil dari seseorang. Yang kedua adalah kita ini adalah bayangan dari sesuatu yang terlihat, atau kita ini adalah bayangan dari pantulan cermin. Coba saudara lihat di cermin. Ada saudara punya muka kan? Di cermin itu sama persis enggak? Nah, itu yang Paulus mau bilang. Sehingga berkali-kali dalam bagian ini dia bilang begini di ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi dia kasih tahu bahwa setelah dia di dalam Kristus, ada pemulihan gambar dirinya di dalam Kristus.
Dia mengerti betul bahwa dia ini adalah cerminnya Tuhan untuk dunia ini. Dia adalah cermin Tuhan untuk jemaat Korintus hari itu. Karena itu saya mau bilang, kalau ada bapak-bapak di sini yang sudah di dalam Tuhan, saudara adalah gambar Kristus untuk istri dan anak-anak saudara. Kalau ada ibu-ibu di sini yang dengarkan firman ini, saudara adalah gambar Kristus untuk istri dan anak-anak, untuk suami dan anak-anak saudara. Kalau ada saudara di sini pelayan-pelayan Tuhan, kita ini gambar diri Kristus untuk jemaat yang perlu kita lihat. Saya bilang gini, kalau Rasul Paulus hari itu saya yang diperlakukan oleh jemaat yang sudah saya bayar harga untuk mereka. Bahkan saya baca di Korintus, Paulus bilang gini, dia nggak punya apa-apa, tapi dia mau rugi untuk ini jemaat. Tapi lihat kurang ajarnya jemaat ini. Tapi Paulus gini, dia nggak balas dengan itu. Dia bilang, enggak. Karena dia kasih tahu bahwa selain di dalam ayatnya yang ke-16 dia bilang, selain dia punya pemahaman tentang Tuhan, ada juga yang berubah dari dia. Tadi saya bilang yang kedua adalah dia punya gambar diri berubah. Yang ketiga, dia bilang di sini, karakter dia diubah. Saudara lihat di ayatnya yang ke-16 dia bilang begini, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Saya lihat di sini ya, kata ukuran manusia ini, kalau saya lihat dalam bahasa aslinya itu sama, dia bilang gini, bukan ukuran manusia tapi ukuran daging, menurut kedagingan atau menurut dunia. Dia tidak lagi lihat seseorang, oh ini menguntungkan dia secara keuangan. Dia melihat orang, oh ini target untuk bisa dia jatuhkan. Dia melihat orang ini menjadi target untuk dihancurkan dan segala macam. Enggak lagi, dia itu enggak ada lagi di kepalanya. Makanya saya bilang, hari itu Paulus bilang yang dia berubah oleh Tuhan, yang ketiga dari dia punya hidup adalah karakter dia berubah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya coba membandingkan karena Paulus ini adalah salah satu tokoh yang paling favorit untuk saya dalam kitab ini. Dalam kitab Perjanjian Baru itu salah satu tokoh Alkitab, orang tanya, siapa selain Yesus ya, siapa tokoh yang kamu sukai dalam Alkitab? Itu Paulus. Saya sangat suka Paulus, suka cara dia melayani, suka ketegasannya dia, suka bagaimana dia belajar sampai pemahamannya begitu luar biasa. Saya suka sekali. Makanya kadang-kadang saya suka bilang ke mahasiswa, salah satu tokoh Alkitab yang paling saya suka adalah Paulus. Dan saya tuh buat semua model pelayanan saya tuh hampir mirip dan ikut-ikut dengan apa yang Paulus buat. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari itu yang ketiga yang Rasul Paulus bilang bahwa ada yang berubah dari Rasul Paulus. Dia punya karakter berubah. Kalau kita lihat di dalam kitab Korintus, di dalam kitab Kisah Para Rasul, itu dia tuh orang yang sangat kejam, bengis. Dia tuh orang yang kalau buat salah tuh suka marah dan ingin melampiaskan langsung. Berkali-kali dalam kitab Kisah Para Rasul dijelaskan bahwa dia cari bahkan sampai membunuh. Tapi setelah di dalam Kristus ada yang berubah, termasuk waktu dia berhadapan dengan jemaat Korintus. Berkali-kali dia disakiti, berkali-kali dia difitnah, berkali-kali dia disalahkan, berkali-kali dan berulang-ulang mereka membicarakan tentang dia dan segala kelemahannya. Tapi berkali-kali juga saya baca dalam kitab Korintus, dia melihat mereka sebagai jiwa yang harus diselamatkan. Dia melihat mereka sebagai titipan Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia untuk dibawa dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi artinya saya mau bilang gini, bahwa harusnya ada karakter yang berubah juga waktu kita hidup baru di dalam Tuhan. Tapi saya mau bilang gini, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini Paulus ya. Tapi sebuah keadaan yang sangat terbalik hari itu justru terjadi pada jemaat Korintus. Sehingga saya bilang, dia tulis surat ini untuk mengingatkan mereka kembali, untuk memberikan sebuah perubahan kembali kepada mereka. Tadi saya bilang bahwa Rasul Paulus itu setelah dia di dalam Tuhan, pengenalan dia, kasih dia, penghormatan dia, tujuan hidup dia itu berubah. Nah, tidak dengan jemaat Korintus. Ini yang jadi masalahnya. Makanya surat ini dituliskan kepada mereka karena ternyata bahwa mereka tuh nggak baik-baik saja jemaat ini. Di sini kalau saudara buka di dalam kitab 2 Korintus 13,
dan 2 Korintus 12 ayat 20 sampai 21 dan 2 Korintus 13 ayat 5 di situ jelaskan. Mereka masih hidup dalam pesta pora, mereka masih hidup dalam perselisihan, mereka masih hidup dalam iri hati, mereka masih hidup dalam dengki, mereka masih hidup dengan sesuatu yang penuh dengan dosa. Dan Paulus bilang itu yang lama, yang seharusnya sudah berlalu daripadamu. Kalau saudara baca 2 Korintus 12 ayat 20 sampai 21, Paulus bilang gini, sorry ya, saya buka ini supaya kita baca coba. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-20. Dia bilang begini, sebab aku khawatir, ini kata Rasul Paulus, bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan dari kamu. Diinginkan dari kamu dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Terus dia bilang, aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir, dia bilang lagi di ayat 21, bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa kamu akan berduka cita terhadap banyak orang di masa yang lampau berbuat dosa, dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Ini yang tadi saya bilang. Makanya surat ini perlu dituliskan ulang, ditegaskan ulang. Surat firman Allah ini juga perlu disampaikan ulang kepada kita. Saya dan saudara yang sudah dalam Kristus, kita ciptaan baru. Yang lama harusnya tidak tinggal lagi dalam kita. Paulus bilang, aku khawatir jangan sampai aku datang kepada kamu dan kamu masih tinggal dalam dosa-dosa ini. Kamu masih tinggal dalam kekhawatiran, masih tinggal dalam perselisihan, masih tinggal dalam iri hati, masih tinggal dalam amarah, masih tinggal dalam kepentingan diri sendiri, masih tinggal dalam keangkuhan, masih hidup dalam percabulan, masih hidup dalam kecemaran, masih hidup dalam ketidaksopanan. Dan ini yang Paulus bilang, aku khawatirkan itu. Makanya surat ini dituliskan kepada mereka. Tadi saya bilang ya, waktu Rasul Paulus menerima sebagai ciptaan baru, ada yang berubah dari dia. Yang pertama adalah yang diubahkan adalah dia punya pengenalan akan Tuhan, diubahkan semuanya. Dan waktu dia mengenal Tuhan dengan baik, itu dia punya motivasi hidup, target hidup, cara hidup, karakter hidup, semuanya berubah. Dia perlu memberi contoh kepada jemaat Korintus melalui dirinya. Karena ternyata dia bilang, mereka yang sudah diajar tentang Tuhan ini, masih ada sebagian dari jemaat Korintus yang masih hidup dalam keadaan ini. Bagaimana dengan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang juga sudah menerima Kristus dalam hidup kita? Adakah percabulan hidup dalam diri kita? Adakah perselisihan hidup dalam diri kita? Adakah fitnah hidup dalam diri kita sampai hari ini? Adakah perpecahan hidup dalam diri kita sampai hari ini? Adakah dengki hidup dalam diri kita sampai hari ini? Adakah semua hal-hal duniawi masih bertahan dalam diri kita sampai hari ini? Firman ini menegaskan sekali lagi, kita ini ciptaan baru. Kita ini diciptakan baru dalam Kristus. Saya dan saudara ciptaan baru, amin? Amin. Saya dan saudara ciptaan baru, amin? Amin. Maka hiduplah dalam karakter yang baru. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu lagi 2 Korintus 13 hari itu ayatnya yang kelima dia bilang begini. Ujilah dirimu sendiri. Ini dia bilang kepada jemaat Korintus. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Dia minta mereka uji. Sehingga dari sini saya mengambil kesimpulan, ada yang gak beres dari iman mereka. Terus dia bilang lagi, selidikilah dirimu. Pertama dia minta, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tegak di dalam iman? Dan yang kedua dia bilang ini, selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus yang ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji.
Saudara, kita hidup di dunia nih yang tiap hari makin bergejolak. Tak mungkin makin baik. Alkitab tuh menjelaskan kepada kita tentang akhir dunia ini seperti apa. Dan saya dan saudara kebetulan hidup di akhir ini. Dan dia bilang bahwa makin hari akhir zaman, keadaan makin tidak beres. Bukan hanya keadaan dunia saja, moral manusia juga makin tidak beres. Itu yang dia jelaskan. Dan saya dan saudara hidup di situ. Dia juga menjelaskan kepada jemaat Korintus, kamu juga hidup dalam bagian itu. Sehingga dia bilang gini, kamu perlu selidiki dirimu. Apakah kamu tetap kuat dalam iman? Dan saya pikir bahwa resolusi saya dan saudara tahun 2024 adalah mari lihat iman kita. Iman kita ini makin baik atau makin merosot? Cinta kita kepada Tuhan ini makin baik atau makin tipis? Kita punya harusnya menjadi resolusi saya dan saudara adalah nih, saudara yakin bahwa di dalam Tuhan ini ada pertolongan nggak untuk kita memasuki tahun 2024? Kalau nggak demikian, kekhawatiran akan merajalela menguasai seluruh kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran dari jemaat Korintus harus menjadi pelajaran penting bagi hidup kita. Pengenalan akan Tuhan, saya sekali lagi, harusnya merubah tujuan hidup kita dan praktek hidup kita hari-hari. Menjadi ciptaan baru dalam Tuhan yang harus kita pahami bahwa kita ini adalah gambarnya Kristus yang tinggal di dunia ini. Amin. Orang mau tahu tentang Kristus bagaimana? Dari hidup saya dan saudara. Orang harusnya melihat Kristus. Bagaimana dalam rumah tangga istri dan anak-anak bisa lihat Kristus? Dari hidup Bapak. Bagaimana anak-anak dan suami bisa lihat Kristus dalam rumah tangga? Dari hidup ibu, hidup istri. Anak-anak pun demikian. Karena itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman ini meneguhkan kita. Mari terus melihat yang Rasul Paulus bilang, coba uji. Jemaat Korintus, tolong uji dirimu. Tolong lihat imanmu. Tolong lihat kamu punya kehidupan. Sama juga firman yang sama untuk kita hari. Mari kita terus melihat hidup kita. Kita yang sudah diperbaharui hidup ini, sudahkah kita hidup sesuai dengan tujuan Tuhan memperbaharui hidup kita? Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua yang Tuhan buat dan Tuhan lakukan bagi kami. Kami tahu bahwa kami sudah dibenarkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, didamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Hari ini kami boleh berkata, sama seperti Paulus berkata, aku hidup, melainkan bukan aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga semua yang kuhidupi, hidup karena Kristus. Terima kasih Bapa, hamba dan seluruh jemaat yang mendengarkan firman ini. Jadikan kami pelaku firman yang setia, supaya dari tempat ketinggianmu Engkau melihat kami, dan Engkau menyebut kami hamba yang berbahagia. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Adi untuk kita semua menjadi rema kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita mengintrospeksi diri kita, gambar diri kita, biarlah hidup kita terus memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan persembahan kita yang terbaik, kita akan berikan untuk Tuhan. Kepada petugas, silakan. Namun sebelumnya kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur atas setiap kebaikan, kemurahan, anugerah cita kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang masih kami nikmati hingga hari ini Tuhan. Hari ini kami memberikan kehidupan kami, persembahan kami yang terbaik untuk Engkau. Mari Engkau berkati kami semua. Biarlah persembahan yang kami berikan ini hanya untuk memuliakan nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, betapa kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lega. Itu semua
untuk bangkit berdiri. Alangkah indah bagi mereka bermati cahaya surya dan cerah. Titik-titik burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bersama-sama dan berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita mendoakan saudara kita yang sakit, yang tidak bisa hadir, yang masih bepergian, dan juga doakan bas negara kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan saudara kami yang sedang sakit. Tuhan Yesus menolong di atas pembaringannya, dalam kelemahan tubuhnya, biar ada kekuatan yang baru. Kendati pun mungkin fisik lemah, tetapi iman pengharapan di dalam Kristus tetap kuat, tetap tegak berdiri, mengarahkan hati kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melawan, menguatkan, dan menyembuhkan. Jemaat yang sedang mengalami kesulitan dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan juga menolong, memberkati. Bukakan tingkap-tingkap langit sehingga akhirnya semuanya baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan juga secara khusus untuk pesta demokrasi tahun ini pada bulan Februari, pemilihan presiden maupun legislatif. Tuhan menolong, biarlah semuanya boleh berjalan dengan damai. Jauhkan dari segala yang jahat. Biarlah semuanya boleh menguasai diri, dan perlindungan tangan Tuhan menolong sehingga semuanya berlangsung dengan aman, baik dan tertib. Kita juga menyerahkan pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Besertakan Bapak Presiden, Tuhan lindungi dari segala yang jahat. Seperti Tuhan sudah mengawali memilih beliau menjadi pemimpin bangsa kami. Tuhan lindungi dan jahat, biar dia menyelesaikan kepemimpinannya, panggilan yang sudah Tuhan tetapkan baginya sampai selesai, sampai pada akhirnya. Ya, mohon Tuhan yang mengawal melalui Bapak Presiden dan segala yang jahat. Terima kasih Bapak. Juga kami menyerahkan secara khusus untuk sinode kami dalam tangan Tuhan, juga untuk majelis kami dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, biarlah semuanya memiliki hati roh untuk melayani, memberikan yang terbaik. Bahkan semua tim yang melayani hari ini, Tuhan juga memberkati. Berikan terus kekuatan, semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang juga menyerahkan untuk ke depan proses peneguhan majelis dalam tangan Tuhan. Bagi yang baru, Tuhan memberkati. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik seiring dengan
perlindungan, panggilan, pilihan Tuhan. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Dia punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai dan bawa engkau menjadi kemenangan yang hidup, karena engkau telah dilahirkan baru. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tetap semangat di dalam Kristus.